Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Yudhistira. Saya berasal dari kelompok 2 kelas B dengan NIM H1051251073. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum online ya. Praktikum online pada modul 1, yaitu gerbang logika dengan menggunakan aplikasi Logisim. Ya. Oke. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa pilihan ya. Yang ini namanya Pocket Tool. Ini fungsinya untuk mengubah nilai input ya, mengubah nilai input. Nanti saya akan praktekkan. Oke. Di sini adalah selection untuk memilih item. Di sini ada teks ya, untuk memberi teks seperti ini. Kita hapus. Oke, kita ini dulu. Oke. Di sini ada input di sini. Ya. Input. Di sini ada input. Oke, kita letakkan di sini. Oke, di sini ada ini output. Oke. Di sini ada gerbang NOT, gerbang AND dan gerbang OR. Untuk melihat lebih jelasnya di sini kita akan mengeceknya di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Oke, kita pilih gets. Kan ada banyak kan, ada NOT, ada buffer, ada AND, ada OR, ada juga NAND, NOR, XOR, XOR, XNOR. Oke, di sini saya akan mencoba memberi contoh. Misal saya akan memilih gerbang N. Oke, kita pilih, terus kita geser. Ya, di sini. Oke, sini. Nah, di sini kan masih ada 5 input nih. Ada 5 port input nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Oke, di sini saya akan mengubahnya menjadi 2. Caranya itu kita pencet, ditekan. Kemudian di sini ada deskripsinya, deskripsi dari gerbang N bisa kita ubah. Misal yang facing ini menentukan arah dia kemana. Misal east kan timur ya, east timur berarti dia ke kanan. Kalau west kiri, di arah berlawanan, sama north dan seterusnya ya gitu. Oke, kita pilih east saja. Kemudian ada gate side ya, ukuran gerbang, untuk menentukan ukuran gerbangnya. Misal saya akan milih white supaya gambarnya besar. Oke, white ya kan, ubah ukurannya. Oke, bentar saya akan sesuaikan dulu. Oke, selanjutnya kita akan mengubah jumlah inputnya. Mengubah jumlah input, cukup tekan saja ya, terus kita scroll ke atas, kita pilih yang kedua. Oke, ada 2 kan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk memberi nama ke ini. Oh ya, saya lupa. Untuk N kita bisa memberi nama pada kolom label. Kita tekan saja, kita masukkan N. Oke. Ini kan masih kecil ya teksnya ya. Bisa kita atur di sini label font. Bisa disesuaikan. Bisa saya akan memilih ukuran 20. Lalu oke, sudah sesuai. Maka selanjutnya kita akan memberi nama pada input dan juga outputnya. Cukup tekan input, habis itu pada label kita kasih label A. Kemudian yang kedua kita kasih label B. Oke, B. Kemudian outputnya kita kasih label Y. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel ke gerbang, kemudian ke output ya. Caranya kita pencet yang ini, selection tool ya. Kemudian kita arahkan ke ujung ini, terus tekan lalu tahan ya.
tekan lalu tahan, habis itu arahkan ke gerbang. Oke, lalu lepaskan. Sip. Ulangi langkah selanjutnya. Ini kita tahan lagi, habis itu kita geser. Oke. Nah, untuk menghubungkan ke outputnya bisa kita ulangi lagi kayak tadi, kita tahan habis itu geser. Oke. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nilai ya, N. Kalau N kan outputnya bernilai 1 ketika kedua inputnya 1 kan, maka kita akan membuat outputnya menjadi nilai 1. Oke, di sini kita akan memilih ini pocket tool namanya, yang simbol tangan. Kemudian kita ubah sini, kita pencet 1, masih belum mau nyala. Kemudian yang pada B kita pencet. Oke, baru nyala kan? Karena sesuai sama ini, sama aturan logika. Kalau N kan harus kedua-duanya kan, harus kedua input baru nyala. Oke, kita matikan satu saja, maka outputnya 0. Oke, saya akan mencoba gerbang yang lain untuk yang OR ya, untuk yang OR. Oke, sini kayak tadi, ulangi lagi kayak tadi. Gates, ini white, ini input 2. Oke, kita kasih nama OR, kita besarkan. Oke, kita kasih lagi inputnya sini. Oh ya, saya lupa ini, kita hapus dulu, ada yang ketinggalan tadi. Oke, setelah kita merangkai seperti ini, pergi ke project, habis itu analyze circuit. Oke, maka kita akan mendapatkan persamaannya AB, A kali B ya. Kemudian pada table, nah kan sesuai. Kalau input A nya 0, B nya 0, maka Y nya 0, dan seterusnya. Oke, kita lihat yang di minimize. Oke, di sini kita bisa melihat SOP atau sum of products ya. Oke, 1 bisa kita ubah jadi, kita akan melihat post ya, post product of sums. Kita cek. Oke, yang dilingkari 0-nya. Kalau yang SOP itu yang 1 yang dilingkari. Oke, mari kita lanjut ke R. Ini saya hapus supaya tidak bertabrakan ya. Oke, kita ubah lagi label. Kita ubah fontnya. Oke, lupa. Oke, white. Oke, sini kita sambung kayak tadi. Kemudian kita kasih nama pada label lah, kasih nama ini A kayak tadi, B, kemudian Y. Oke, kita akan mengubah nilai. Kalau N kan outputnya 1 kan, kalau kedua inputnya 1 ya. Kalau OR ini cukup salah satu yang bernilai 1 atau keduanya inputnya. Oke, kita akan coba. Misal sini saya akan mengubah nilainya menjadi 1. Oke, hidup ya. Kemudian ini kita pencet lagi satunya, hidup. Kemudian yang ini kita matikan. Nah, masih hidup ya. Yang ini saya matikan, maka outputnya baru mati. Oke, mari kita lihat tabel kebenarannya. Oke, persamaannya A plus B, A tambah B. Oke, kita lihat tabelnya. Oke, benar, sesuai ya, sesuai.
Oke, dia akan bernilai 0 ketika kedua inputnya 0. Sisanya 1. Oke, kita lihat subnya. 1 1 1. Post 0. Oke. Oke, di sini saya akan mencoba yang not ya, gerbang not. Gerbang pembalik. Sini saya hapus dulu. Oke, sini saya akan langsung kita kasih nama loh, not. Oke, sesuaikan. Ini kita sambung ya, kita sambung. Oke, ini Y kayak tadi sama. Jadi kita sambung. Oke. Nah, di sini kan inputnya 0 kan. Seharusnya kan outputnya mati kan. Nah, tapi hidup. Jadi not ini kayak pembalik. Misal kalau inputnya kita ubah jadi 1, maka outputnya akan 0. Oke, di sini kita akan coba. Nah, jadi dia pembalik, kebalikan. Kalau mati dia hidup, kalau ini hidup dia mati. Kira-kira seperti itu. Kita lihat di analis. Mana sih? Nah, kan lambangnya ada garis di atas. Ini disebutnya not A ya, not A. Kemudian pada table, kalau dia mati outputnya 1, kalau inputnya hidup, kalau inputnya 1 maka outputnya mati 0. Oke, nice. Oke, kita akan coba yang lain lagi. Kita coba yang none ya, none. None. Oke, kita kasih dulu. Oke, kita kasih label kayak tadi. Oke, ini ya. Yang kita sambung. Salah. Oke. Nah, bagi yang belum tahu, ini NaN ini kepanjangannya itu yaitu not N ya. Jadi dia itu kebalikan dari gerbang N. Kalau N kan outputnya 1 ketika kedua inputnya 1 kan. Jadi NaN ini kebalikannya. Outputnya akan bernilai 1 jika kedua inputnya atau salah satu inputnya itu 0. Oke, kita akan coba. Kita akan ubah nilainya. Ini 1 masih menyala ya. Masih menyala. Kalau N kan, kalau salah satu kan outputnya tetap 0. Kalau NaN itu enggak, karena itu kebalikannya. Oke, kita kasih ini B, kita ubah nilainya menjadi 1, maka akan mati, outputnya mati. Oke, di sini A. Di sini. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, ini persamaannya. Not AB. Not dalam kurung AB. Lebih jelasnya. Atau bisa disimbolkan seperti ini. Kita lihat tabelnya. Ya. Ini tabelnya berbanding terbalik dari tabel gerbang N. Gerbang N kita lihat sih. Kita mas. Oke, sip. Kita akan mencoba gerbang lain. Di sini saya akan mencoba gerbang NOR.
not off ya, not off. Oke, kita kasih nama. Oke, kasih input. Oke, kita kasih P. Ini Y. Oke, kita sambungkan. Oke. Oh, ini kalau nen kan kebalikan dari n ya, kan? Kalau nor ini kebalikan dari or. Jadi dia akan bernilai 1 kalau keduanya ini, kalau kedua inputnya itu 0. Jadi misal salah satu inputnya 1, maka dia akan mati. Oke, kita akan ubah. Misal ini saya ubah, mati kan? Kalau or biasa kan pasti hidup nih. Tapi kalau di nor dia akan mati. Oke, kita hidupkan lagi. Ya, mati. Oke, kita matikan saja biar dia hidup. Kita lihat di tabelnya persamaannya yaitu not A tambah B. Oke, kita lihat tabelnya. Ya, dia akan bernilai 1 hanya ketika dua inputnya 0. Oke, kita lihat shopnya. Pos. Ini ya. Oke. Saya akan mencoba yang XOR. Oke, ini kita ubah dulu. Oke, kita kasih input. Ini kita label, kita kasih label B Y. Oke, kita sambungkan. Nah, XOR yang ini agak sedikit berbeda karena dia akan bernilai 1. Dia akan bernilai 1 outputnya hanya jika kedua inputnya itu salah satunya itu 1, atau bisa dibilang kedua inputnya itu berbeda, tidak boleh sama. Misal ini 0 kan, ini A 0 B 0, ini sama. Misal kita ubah salah satunya menjadi 1, kita bedakan, maka dia akan hidup. Nah, kalau B kita hidupkan, dia mati karena dia itu cuma menerima input yang berbeda, bukan yang sama. Nah, kan ini saya matikan, hidup. Oke, hidup. Kita lihat di tabelnya. Nah, untuk persamaannya sebenarnya bukan yang ini sih, dia tuh kayak simbolnya dalam lingkaran terus plus kayak gini lingkarannya. Apa namanya? Kayak ini simbol. Sebentar ya. Yang ini. Ya, yang ini. Simbolnya, simbol XOR. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat tabel. Yap. Dia akan bernilai 1 jika kedua inputnya berbeda. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh 00, tidak boleh 11. Oke, minimize. Kita lihat sini. Kan? 1. Oh. Kita lihat pos. Ini persamaan ya, persamaan pos. Kalau untuk persamaan shop ya kayak gini. Oke. Yang terakhir kita akan mencoba gerbang XNOR. Yang XNOR. Ya. Kita Y. XNOR.
Oke, kita inputnya kita set kedua. Si input oke, kita kasih label. Kita sambungkan. Oke. XNOR ini merupakan kebalikan dari XOR ya. Kebalikan dari XOR. Kalau XOR kan dia cuma bernilai 1 ketika kedua inputnya berbeda. Nah, sebaliknya kalau XNOR ini bernilai 1 jika kedua inputnya sama. Ini sama nih, A0, B0 ini sama. Misal saya ubah salah satunya, maka dia akan mati. Tapi kalau yang B saya akan ubah nilainya menjadi 1, dia hidup. Karena itu tadi dia akan menerima input yang sama. Nah, oke, kita lihat tabelnya. Ini persamaannya, ini persamaannya. Kalau untuk yang lebih sederhana, yang ini. Nah, lingkaran ada titik di tengah. Oke, kita lihat tabelnya. Nah kan, dia cuma bernilai 1 kalau kedua inputnya itu sama nilainya. Ini A0, B0 sama kan, jadi otomatis outputnya 1. Yang ini 1, 1, 1. Kalau kedua inputnya berbeda, outputnya 0. Oke. Untuk persamaan SOP-nya ini not A dikali not B ditambah AB. Kalau untuk POS dia kayak gini, A plus not B dikali not A plus B. Ya seperti itu ya. Oke, sekian untuk praktikum online untuk modul kali ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya Ari. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.